Bapak dan Ibu, kembali dengan saya Fahrizal Nasr. Sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang teknik yang efektif untuk memfasilitasi pendidikan keluarga. Memang membicarakan tentang teknik, berarti kita harus membicarakan juga bagaimana cara kita mendudukan teknik tersebut. Tentu teknik akan hampa ketika kita tidak memahami prinsip-prinsip dari fasilitasi itu sendiri. Maka kali ini saya akan menghubungkan bagaimana kita bisa menggunakan prinsip ke dalam teknik dan bagaimana kemudian kita menggunakan kekuatan teknik tadi untuk bisa menumbuhkan karakter. Karena sekarang kita tahu bahwa karakter itu adalah bagian terdalam dari seseorang, dari manusia. Dan Bapak dan Ibu, ternyata yang disebut dengan optimisme misalnya, itu sudah jadi banyak yang meneliti itu adalah bawaan lahir. Sehingga beberapa orang punya kecenderungan lebih mudah untuk optimis daripada sebagian orang lain. Tapi bukan berarti kemudian apa yang kita lakukan tidak memberikan dampak. Justru apa yang difasilitasi itulah yang kita perlukan untuk bisa mempermudah cara-cara tersebut untuk bisa mendapatkan kepada tujuan akhir, yaitu menjadi keluarga yang tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini sebetulnya disebut dengan flourish. Grow and flourish, tumbuh menjadi orang-orang yang kemudian punya pikiran-pikiran yang growth mindset, berpikirnya tumbuh terus, dan dengan pikiran-pikiran tersebut dia akan mencapai yang disebut dengan well-being. Bapak dan Ibu, well-being ini adalah sebuah teori baru, meskipun definisinya sangat luas, banyak sekali dengan sudut pandang yang berbeda, tapi saya akan mengambil sudut pandangnya Martin Seligman terhadap well-being tersebut. Well-being ini dalam bahasa Indonesia, saya cari padanannya agak susah karena tidak ada terjemahan langsung dari well-being. Ada beberapa yang cukup dekat terhadap well, yaitu kebaikan-kebaikan, being, yaitu menjadi seorang manusia. Beberapa frasa yang sering digunakan adalah damai, sejahtera. Atau misalnya yang disebut dengan ketentraman, rahayu, tentrem, rahayu. Atau yang disebut dengan sejahtera, kemakmuran, kebahagiaan, dan lain-lain. Jadi untuk mempermudah, yuk kita buat tujuannya adalah well-being, yaitu yang saya terjemahkan dengan kesejahteraan. Berarti tujuan dari fondasi belajar kita adalah menjadi orang-orang yang sejahtera, damai secara fisik dan juga secara ruhiyah. Dan kesejahteraan ini adalah keberlimpahan yang jadi tujuan dari bagaimana kita memfasilitasi pendidikan keluarga. Yuk Bapak dan Ibu, kita cermati beberapa prinsip yang apabila kita gunakan prinsip tersebut di dalam teknik memfasilitasi akan membuat keyakinan kita terhadap perubahan tersebut. Prinsip-prinsip ini diambil dari appreciative inquiry yang dahulu teori ini dimunculkan oleh David Copperrider. Dan beberapa prinsip-prinsip ini sangat klasikal sekali. Contohnya adalah prinsip konstruksionis, bagaimana kita membangun bahwa sosial kita itu dikonstruksikan oleh lingkungan. Kenapa Anda, Bapak dan Ibu menjadi beragama Islam, beragama Kristen, Buddha, dan sebagainya? Karena dikonstruksikan oleh nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Meskipun pada akhirnya pencapaian seorang manusia, mereka menjadi beriman setelah menggunakan akalnya. Tapi prinsip konstruksionis ini bisa kita gunakan juga untuk menumbuhkan psikologi positif, secara positif buat lingkungan di keluarga kita. Prinsip yang konstruksionis ini, kata-kata kuncinya adalah kata-kata yang diucapkan orang tua menciptakan realitas dunia. Maka dari itu, kita harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan apresiatif yang bisa memunculkan perubahan-perubahan. Maka komunikasi orang tua seperti ini disebut dengan komunikasi perubahan. Bapak dan Ibu, prinsip pertama tersebut yang konstruksionis harus kita uraikan menjadi beberapa teknik. Misalnya, karena kata menciptakan dunia, dan kita pengen menciptakan dunia yang demokratis, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa percaya diri menyampaikan pendapat, maka kita akan mewujudkan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan juga yang menggugah. Maka Bapak dan Ibu, bertanya itu adalah sebuah seni. Kita tidak terinspirasi dengan jawaban-jawaban. Kita terinspirasi oleh pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang kita. Maka untuk itu prinsip konstruksionis ini harus dilanjutkan ke prinsip berikutnya. Prinsip berikutnya adalah
bahwa disebut dengan prinsip puitis, bahwa setiap keluarga itu punya menu yang sangat terbuka untuk dipelajari masing-masing keluarga. Dan seperti kita ketika kita membaca dengan open book, kita bisa memilih bab mana saja yang kita sukai. Demikian juga proses memfasilitasi, kita bisa memilah-milah apa sih yang paling cocok untuk keluarga kita. Prinsip konstruksionis ini kemudian juga masuk dengan prinsip ketiga, yaitu tadi prinsip konstruksionis dan prinsip puitis masuk juga prinsip berikutnya, yaitu prinsip simultan. Ketika kita bertanya yang positif, itu menciptakan perubahan. Berarti yang kunci adalah membangun pertanyaan. Yuk kita konstruksikan. Berarti menjadi seorang fasilitator adalah orang yang banyak bertanya. Bertanya apa? Bertanya tentang cara-cara kita membangkitkan karakter-karakter tadi. Karakter-karakter yang memang sudah ada pada anak-anak kita. Maka cara pandangnya Bapak dan Ibu kita harus ubah dari memperbaiki kesalahan menjadi menumbuhkan kekuatan. Beda ya Bapak dan Ibu. Kalau kita memperbaiki kesalahan, itu seperti memposisikan kita sebagai juru hakim. Yang kemudian kita bilang bahwa siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ketika kita menggunakan psikologi positif, yang kita tumbuhkan adalah karakter-karakter tadi. Karena karakter-karakter itu menjadi landasan menumbuhkan kesolehan-kesolehan, virtues, kebaikan-kebaikan di dalam tindakan. Oke, kita masuk ke prinsip berikutnya. Prinsip berikutnya adalah gambar menciptakan inspirasi. Dan gambar ini menginspirasi tindakan-tindakan nyata. Ini Bapak dan Ibu, prinsip gambar menginspirasi tindakan adalah sebuah sasaran. Karena pada hakikatnya keluarga kita ini bukan keluarga masa lalu, tapi keluarga yang melihat masa depan. Maka kita disebut dengan homo prospectus, orang yang selalu melihat ke depan. Mengapa mata Bapak dan Ibu itu ada hitamnya, ada coklatnya, ada bola matanya? Karena kita selalu melihat sasaran. Kita selalu melihat objek-objek yang kita pandang itu ada sasarannya. Begitu juga keluarga kita. Maka dalam membangun, mengasuh, pendidikan keluarga, kita akan membangkitkan tadi impian-impian, visi keluarga kerennya. Atau gambaran impian keluarga seperti apa sih di masa depan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, dari prinsip-prinsip tersebut adalah ketika kita melakukan perubahan yang positif, dia akan menciptakan kenyataan yang positif juga. Karena kita kemudian selalu menjadi manifestasi dari kata-kata kita, tindakan-tindakan kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, prinsip-prinsip ini yang kemudian menjadi cara kita yang bisa kita gunakan ke dalam teknik-teknik fasilitasi. Teknik fasilitasi memang beragam. Salah satu teknik yang sering dipakai adalah anggaplah anak-anak kita sebagai orang dewasa, yang disebut dengan andragogi. Jadi ketika Bapak dan Ibu berhadapan sama anak-anak kita, anggaplah mereka adalah uak kita mungkin, atau orang-orang yang kita anggap lebih tua dari kita. Apakah Bapak dan Ibu akan berteriak-teriak kepada orang yang Bapak dan Ibu hormati? Tentu tidak. Untuk itu, pendidikan orang dewasa adalah memang menghargai mereka sebagai sosok manusia yang penuh. Bukan manusia yang kerdil, yang setengah umur dan sebagainya. Tapi manusia yang memang penuh, sebagai manusia dewasa. Untuk itu, setiap pendapat akan dihargai, setiap pilihan-pilihan mereka juga akan kita hormati. Yang kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, bukan saja terhadap andragogi, dan apresiatif inquiry, tapi kemudian ketika kita implementasi ke dalam teknik-teknik, itu ada sebuah proses yang harus kita bangun. Proses untuk membuka pikiran, proses untuk menciptakan sasaran ke depan, proses untuk sama-sama membangun, mengkonstruksikan langkah-langkah nyata yang harus dilakukan, dan terakhir adalah bagaimana kita merayakan setiap perubahan-perubahan positif tersebut. Tentu sangat banyak hal-hal lain, mungkin ini yang akan saya bagi terlebih dahulu. Yuk, mari kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Terima kasih banyak.